Halo saudara, Shalom. Kita kembali berjumpa dalam program ringkasan singkat dari pelajaran Sekolah Sabat dari Gereja Masjid Pendari ke-7 Jemaat Yesus di Puro. Dan hari Kamis ini judulnya adalah Kebenaran Mengalami Kemenangan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti pelajaran yang akan kami pelajari. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam pelajaran-pelajaran di hari-hari sebelumnya dalam pekan ini, pasti narasumber lainnya sudah menyampaikan dengan jelas. Kita tahu bahwa ada satu nubuatan yang panjang, 1260 tahun yang dimulai tahun 538 sampai tahun 1798 ketika Gereja Roma berkuasa, lalu lewat kekuasaannya membuat dua saksi Allah bernubuat sambil berkabung. Dua saksi Allah itu adalah menggambarkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menggambarkan Alkitab yang terdiri dari hukum Tuhan dan juga tulisan para nabi. Ketika Gereja Roma berkuasa, maka tentunya tidak hanya umat Tuhan yang mengalami kesulitan. Kita sudah pelajari pekan lalu bagaimana orang Waldenisia haruslah tinggal di celah-celah gunung. Lalu muncul para reformator yang mengerti kesalahan yang dibuat gereja pada waktu itu, namun ketika mereka ingin mengadakan pembaruan, kebangunan dan pembaruan, nyawa mereka menjadi taruhannya. Dan puncaknya adalah ketika ada revolusi Prancis, di mana kemudian ateisme, amoralitas dan sekularisme mendapat tempat atau memunculkan dirinya, meskipun tampaknya mengakhiri pula kekuasaan Gereja Roma, namun munculnya revolusi Prancis dengan pemujaan nalarnya, bagaimana ateisme, satu kehidupan yang tidak bertuhan, mendapat dukungan dari negara. Ini juga berakhir membuat Alkitab menjadi semakin tenggelam. Tapi saudara, pada akhirnya kebenaran menemui kemenangannya. Alkitab tidak pernah akan dibiarkan Tuhan untuk tenggelam dalam kesuraman. Dalam Wahyu 11 ayat 15 dikatakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Ia akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Jadi kita lihat pemerintahan Tuhan pada akhirnya akan kembali menunjukkan kekuasaannya dan memerintah untuk selama-lamanya. Dan ayat ke-17 dikatakan, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memanggul kekuasaan-Mu yang besar dan telah memerintah sebagai raja. Dan kemudian ayat ke-18 ini menarik saudara. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi saat tadi ayat ke-15 dan 17 bicara mengenai pemerintahan dunia akan dipegang kembali oleh Tuhan. Lalu ayat ke-18 bicara salah satunya adalah mengenai penghakiman kepada orang-orang mati. Dan kapankah itu terjadi? Sebelum ke sana, kita baca dulu ayat ke-19. Dikatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Jadi saudara, pemerintahan dunia akan kembali dipegang oleh Tuhan. Artinya kekuasaan Tuhan akan menunjukkan kekuasaan kembali setelah ada zaman kegelapan rohani. Maka ada penghakiman yang akan dimulai, dan berbarengan dengan itu bait suci Tuhan yang di surga terbuka dan kelihatan tabut perjanjian yang isinya salah satunya adalah mengenai hukum Tuhan. Dan kapankah peristiwa ini terjadi? Saudara, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, ada dua jenis upacara, harian dan tahunan. Harian ketika setiap orang berdosa, ketika mereka menyadari dosanya, membawa hewan persembahan, mereka tumpangkan tangan mengakui dosanya, mereka sembelih, lalu imam akan masuk ke bilik suci, membawa darah itu dan memercikkan ke tirai yang memisahkan bilik suci dan bilik maha suci. Tapi ada namanya upacara pendamaian, salah satu upacara tahunan, setahun sekali. Di hari pendamaian maka imam besar akan masuk ke bilik maha suci, dan di sanalah terdapat tabut perjanjian yang berisikan mengenai hukum Tuhan. Dan sekarang kita di hari pendamaian surga, hari penghakiman ilahi. Dan berdasarkan Daniel 8 ayat yang 14, yaitu bicara mengenai nubuatan 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun yang berakhir pada tahun 1844, maka sejak tahun itulah
penghakiman dimulai yang dilambangkan dengan Wahyu 11 ayat 19, terkelihatanlah tabut perjanjian Tuhan. Bicara mengenai bilik Maha Suci, tempat di mana Yesus sekarang melayani sebagai imam besar. Bersamaan dengan penghakiman dimulai, bersamaan dengan Yesus memulaikan pekerjaan sebagai imam besar di bilik Maha Suci, maka kepastian kemenangan bahwa pemerintahan dunia akan kembali dipegang oleh Tuhan. Tuhan memegang kembali otoritasnya sebagai seorang raja, memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Memang puncaknya adalah ketika Tuhan datang yang kedua kali, tapi dengan penghakiman dimulai, maka menunjukkan pemerintahan Tuhan kembali berkuasa dan dunia dikontrol dalam kekuasaan Tuhan, saudara. Jadi kita lihat di sini berdasarkan kutipan inspirasi dari The Great Controversy atau dalam buku bahasa Indonesia adalah Kemenangan Akhir di halaman 288. Apapun yang dibangun di atas kekuasaan manusia akan dirobohkan, tetapi apa yang didirikan di atas batu karang firman Allah yang tidak dapat diubah akan bertahan selamanya. Jadi saudara, meskipun gereja Roma berkuasa selama zaman kegelapan rohani, namun pada akhirnya firman Tuhan atau Tuhan akan mengambil kembali situasi, pemerintahan akan dipegang kembali oleh Tuhan, dan firman Tuhan akan mendapat tempat, akan mengubahkan, akan mengadakan pembaruan dalam setiap hati manusia. Dan sebagaimana tadi dikatakan ayat 19 bahwa terbukalah bait suci yang di surga, kelihatanlah tabut perjanjian, di sana ada hukum Tuhan, maka hukum Tuhan kembali mendapat tempat. Makanya tidaklah mengherankan sejak 1844, sejak peristiwa itu, maka Sabat, bagian dari hukum Tuhan yang selama bertahun-tahun ditenggelamkan, ketika Alkitab kemudian dimunculkan kembali, hukum Tuhan dan Sabat kembali mendapat tempat, dan dunia bisa mengenal hari Sabat Tuhan yang menjadi peringatan bahwa Tuhan pencipta dan Tuhan penebus dunia ini. Jadi betapapun usaha manusia untuk membuat Alkitab tenggelam, tapi pada akhirnya kebenaran Tuhan akan menemui kemenangannya. Demikian ringkasan pelajaran Sekolah Sabat di hari ini.